Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak antar titik pada bangun ruang. Mari kita memulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang jarak antar titik pada bangun ruang, yang harus diingat kembali adalah konsep dari teorema Pythagoras. Karena pada pembelajaran ini kita akan banyak menggunakan teorema itu. Jadi mutlak harus menguasai teorema Pythagoras supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai pembahasan kita. Jarak antar titik. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kubus ABCD EFGH, di mana kalian bisa lihat pada gambar itu titik-titik sudut dari kubus itu ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Sekarang untuk memperjelas pembahasan kita akan ambil dua titik saja dulu. Di sini kita fokus lihat titik B dan titik E. Untuk mengetahui jarak dari titik B atau E, di sini bisa kalian lihat garis-garis itu. Ya, bisa kalian lihat rusuk-rusuk dari kubus itu. Bisa saja kita mengatakan bahwa jarak titik B dan titik E itu adalah panjang garis BA ditambah panjang garis AE, atau panjang garis BF ditambah panjang garis FE, atau mungkin yang lain. Tetapi anakku sekalian, di sini pada pembicaraan kita kali ini kita akan kembali ke konsep pembelajaran kita sebelumnya, yaitu proyeksi, anakku sekalian, di mana masing-masing setiap titik pada bangun ruang itu saling berproyeksi. Sehingga dari titik B dan titik E, di sini kita bisa tarik sebuah garis, yaitu garis BE, di mana garis BE itu merupakan jarak antara titik B dan titik E yang kita inginkan, bukan panjang garis BA ditambah panjang garis AE atau mungkin yang lain. Sehingga di sini jarak titik B dan E itu adalah panjang garis BE. Hingga anakku sekalian, ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa pada bangun ruang, ya, jarak titik pada bangun ruang itu adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun tersebut. Sekali lagi, Pak Guru tegaskan, jarak titik pada bangun ruang adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun tersebut. Jadi, kembali ke titik B dan titik E, di sana panjang garis terpendek. Kalau kita lihat dari pembahasan kita yang tadi,
bahwa di sini terlihat bahwa garis terpendek itu adalah garis BE. Sehingga dari gambar itu bisa kita simpulkan bahwa jarak titik B dan titik E itu sama dengan panjang garis BE. Jadi ini harus kalian ingat terus, ini merupakan konsep dasar dari jarak antar titik pada bangun ruang. Sekali lagi di sini kata kuncinya adalah panjang garis terpendek. Nah, anakku sekalian, sekarang bagaimana cara kita menghitung jarak antar titik? Kalau tadi kita sudah menemukan definisi dari jarak antar titik pada bangun ruang. Sekarang bagaimana cara kita menghitung jarak titik pada bangun ruang? Saya ambil kasus seperti ini, Bapak sekalian. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik B dan titik E. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentunya kita harus menggambar kubus ABCD EFGH supaya untuk memudahkan perhitungan nantinya. Seperti ini, anak sekalian. Setelah itu, kita lihat soalnya, hitunglah jarak titik B dan titik E. Kita kunci titik B dan titik E. Dari pembahasan di atas bahwa jarak titik B dan titik E itu adalah panjang garis BE. Ini. Nah, dari sini anakku sekalian, setelah itu baru kita akan putuskan segitiga mana. Nah, ini dari gambar itu sekali lagi itu akan terbentuk beberapa bangun, ya, beberapa bidang di sana, yaitu beberapa buah segitiga. Di sana kita bisa ambil salah satu. Misalkan di sini untuk penyelesaian masalah ini kita ambil segitiga BAE. Kalau kalian perhatikan segitiga BAE itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, ketika kita mau mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku, tentunya kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan segitiga BAE. Dimana kalau panjang dari BA itu sama dengan 4 cm. Panjang dari garis AE itu sama dengan 4 cm. Berdasarkan teorema Pythagoras, anak sekalian, BE itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Karena diketahui di sini panjang AB sama dengan 4 cm dan panjang AE sama dengan 4 cm, tinggal kita substitusikan ke rumus itu, ya, kita akan dapatkan BE sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dari sini kita bisa sederhanakan, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Kita gunakan sifat perkalian, sehingga 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu Pak Guru ubah menjadi 2 kali 16. Jadi BE sama dengan akar 2 kali 16. Kemudian karena akar 16 itu sama dengan 4, maka itu sama dengan 4 akar 2.
Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa jarak titik B dan titik E adalah 4/2 cm. Selanjutnya anakku sekalian, soal berikutnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika titik P berada di tengah-tengah rusuk AB dan titik Q berada di tengah-tengah rusuk FG, hitunglah jarak titik P dan Q. Kita coba mencari alternatif penyelesaiannya. Tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar kubus ABCD EFGH. Sekarang kita lihat di soalnya. Jika titik P berada di tengah-tengah rusuk AB, kita buat dulu titik P ini berada di tengah-tengah rusuk AB. Kemudian titik Q berada di tengah-tengah rusuk FG. Ini titik Q yang berada di tengah-tengah rusuk FG. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak titik P dan Q. Sehingga dari pembahasan kita di awal tadi, bahwa jarak titik P dan titik Q adalah panjang garis PQ. Nah, setelah itu anakku sekalian, kita sudah mendapatkan garis PQ. Sekarang di sini kita harus membuat sebuah segitiga dari garis PQ itu, ya. Kita usahakan di sini segitiganya segitiga siku-siku untuk lebih memudahkan perhitungan. Ini harus menjadi pertimbangan. Sekali lagi, segitiga yang akan kita buat itu yang paling mudah, yang bisa kita hitung. Seperti di sini saya ambil salah satu segitiga yang mungkin dari garis PQ adalah yang ini segitiga PRQ, ya, di mana dia segitiga PRQ ini siku-siku di titik R. Sekarang kita lanjut. Nah, dari soal itu dan gambar kita bisa menentukan apa yang diketahui. Di sini panjang PB itu sama dengan setengah AB. Karena kenapa seperti itu? Karena titik P berada di tengah-tengah rusuk AB. Sehingga bisa kita hitung PB itu sama dengan setengah AB sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2 cm. Dari soal kita ketahui bahwa PB itu sama dengan BR sama dengan 2 cm. Ya, kalau kalian perhatikan pada gambar itu, PB itu sama dengan BR, sama dengan 2 cm. Panjang QR itu sama dengan panjang rusuk kubus, itu sama dengan 4 cm. Dari tadi sudah kita simpulkan bahwa jarak titik P dan titik Q adalah panjang garis PQ. Nah, sekarang perhatikan segitiga PRQ. Coba kalian identifikasi rusuk panjang-panjang sisi dari segitiga itu, sisi mana saja yang sudah diketahui. Yang jelas di sana panjang sisi QR itu sudah diketahui panjangnya 4 cm. Kemudian yang belum diketahui di sana adalah panjang sisi PR. Sebelum panjang sisi PR kita ketahui, maka panjang PQ belum bisa kita hitung. Nah, sekarang untuk menghitung panjang PR, perhatikan segitiga PBR. Segitiga PBR itu merupakan segitiga siku-siku
titik siku-sikunya adalah titik B. Sehingga dari segitiga siku-siku PBR itu bisa kita mencari panjang PR, yaitu PR sama dengan akar PB kuadrat ditambah BR kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian setelah itu, setelah ketemu panjang PR, kita bisa mencari panjang PQ dari segitiga PRQ. Dari sana kita dapatkan PQ sama dengan akar PR kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, setelah kita melakukan perhitungan, PQ itu sama dengan akar 8 ditambah 16 itu sama dengan akar 24. Akar 24 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Jadi, jarak titik P dan titik Q adalah 2 akar 6 cm. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami beberapa penyelesaian soal ini. Baik, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke bagaimana cara kita menentukan jarak titik yang tidak diketahui panjang si rusuk dari bangun ruang. Tetapi yang diketahui adalah titik koordinat. Sekarang kita mulai dari cara menentukan jarak titik koordinat pada bidang. Perhatikan gambar ini sekalian, di sana ada titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2. Setelah kita hubungkan titik A dan titik B dengan sebuah garis, terbentuk di sana garis AB. Untuk mencari panjang garis AB, itu kita akan buat sebuah segitiga siku-siku dari garis AB itu, sehingga terbentuk segitiga siku-siku AOB. Sekarang kita mencoba untuk mencari panjang sisi-sisi dari segitiga itu, di mana di sana panjang OB itu adalah x2 kurangi x1. Kemudian panjang OA itu sama dengan y2 kurangi y1. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, tentunya untuk mencari panjang garis AB kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti ini. Jika koordinat titik A x1, y1 dan B x2, y2, maka jarak titik A dan titik B bisa ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar OB kuadrat ditambah OA kuadrat. Karena panjang OB itu sama dengan x2 kurangi x1 dan panjang OA sama dengan y2 kurangi y1, maka AB sama dengan akar x2 kurangi x1 kuadrat tambah y2 kurangi y1 kuadrat. Jadi, anakku sekalian, rumus ini untuk menghitung panjang garis yang menghubungkan dua buah titik yang memiliki titik koordinat. Baik, kita lanjut.
Kalau yang tadi itu menentukan jarak titik koordinat pada bidang. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan jarak titik koordinat pada bangun ruang? Perhatikan gambar ini, anakku sekalian, sama seperti kasus yang tadi. Ini ada titik A dengan koordinat x1, y1, z1, titik B dengan koordinat x2, y2, z2. Untuk menghitung menentukan panjang garis AB, ini sama dengan yang tadi, tentunya kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, jika koordinat titik A x1, y1, z1 dan titik B dengan koordinat x2, y2, z2, maka jarak titik A dan titik B bisa ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar x2 kurangi x1 kuadrat ditambah y2 kurangi y1 kuadrat ditambah z2 kurangi z1 kuadrat. Kita lanjut. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita pada rumusan yang tadi, kita coba melihat contoh soal ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar di samping dengan koordinat titik A 2,2,2, B min 4,2,2, C negatif 4, negatif 4, 2, D 2, negatif 4, 2, titik E 2,2,8, titik F negatif 4, 2,8, titik G negatif 4, negatif 4,8, dan titik H 2, negatif 4, negatif 8. Hitunglah jarak titik C dan titik E. Baik, kita lihat penyelesaiannya, anak sekalian. Dari gambar yang tadi, di sana yang ditanyakan adalah jarak titik C dan titik E. Kita hubungkan titik C dan titik E itu dengan sebuah garis, yaitu garis CE, di mana diketahui koordinat titik C itu sama dengan negatif 4, negatif 4, 2. Dari titik koordinat ini bisa kita tentukan x1 itu sama dengan negatif 4, y1 sama dengan negatif 4, dan z1 sama dengan 2. Untuk titik E dengan koordinat 2,2,8 itu bisa kita tuliskan x2 itu sama dengan 2, y2 sama dengan 2, dan z2 sama dengan 8. Dengan menggunakan rumusan yang tadi, ya, kita bisa menghitung jarak titik C dan titik E adalah CE. Maka kita bisa menghitung panjang CE. CE sama dengan akar x2 kurangi x1 kuadrat ditambah y2 kurangi y1 kuadrat ditambah z2 kurangi z1 kuadrat. Sehingga dengan melakukan perhitungan seperti langkah-langkah itu, anakku sekalian, kita dapatkan panjang CE itu sama dengan akar 6 kuadrat kali 3 itu sama dengan 6 akar 3. Jadi, jarak titik C dan titik E adalah 6 akar 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, anakku sekalian. Kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter, di mana ukuran itu merupakan panjang kali lebar kali tinggi.
Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dan pojok ruang adalah A. 2 cm, B. 5 cm, C. 10 cm, D. Akar 38 meter, dan E. Akar 50 meter. Jadi di sini soalnya bukan sentimeter ya, tetapi meter. Ini merupakan soal UN tahun 2018. Baik, kita lihat cara penyelesaiannya anakku sekalian. Dari soal tadi itu bisa kita buatkan ilustrasi ya, ilustrasi kamar itu. Coba kalian perhatikan, di sana kamarnya berbentuk balok ya, dengan ukuran 5 kali 3 kali 4 meter. Nah, titik lampu itu dilambangkan dengan titik T, berada di tengah-tengah pertemuan dari dua dinding. Ya, di sana kita misalkan kita ambil sudut dindingnya itu garis CG. Itu lampunya berada di tengah-tengah, yaitu titik T. Nah, dari titik T yang berada di tengah-tengah garis CG itu, kalau kita hubungkan dengan masing-masing sudut ruangan, itu banyak sekali hubungannya. Yang pertama itu bisa kita lihat adalah garis TG, garis TC, garis TF, garis TB, TA, TD, TH, dan yang tidak digambarkan di sana anakku sekalian yaitu garis TE. Nah, dari garis-garis itu terdapat beberapa kemungkinan posisi T ke pojok, beberapa di antaranya memiliki panjang yang sama, yaitu TG itu sama dengan TC, kemudian TF sama dengan TB, TA sama dengan TE, dan TH sama dengan TD. Berdasarkan pada gambar itu, TG itu sama dengan TC itu sama dengan 2. Ya. Kemudian TD itu sama dengan TF. Kalau kita lihat TB dengan TF, kita ambil TB saja anakku sekalian, itu dia terdapat pada garis BT itu atau garis TB itu terdapat pada segitiga siku-siku BCT, sehingga kita bisa mencari panjang TB itu sama dengan akar BC kuadrat ditambah TC kuadrat itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 13. Kemudian kita bisa mencari panjang TD. TD itu sama dengan TH, sama dengan akar CD kuadrat ditambah TC kuadrat sama dengan akar 29. Begitupun nanti TA. TA sama dengan TE sama dengan akar TC kuadrat ditambah AC kuadrat, di mana di sana untuk mencari panjang AC itu bisa kita cari dari segitiga ABC, yaitu panjang AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu sebabnya di sana sama dengan akar TC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga kita masukkan nilai TC, AB, dan BC sehingga kita akan dapatkan nilai TA itu sama dengan akar 38. Nah, sekarang anakku sekalian, kalau kalian perhatikan dari perhitungan di atas, panjang TG, panjang TB, panjang TD, panjang TA, manakah yang memiliki nilai yang paling panjang, yang paling besar? Oh,
manakah yang memiliki nilai paling besar? Ternyata yang memiliki nilai paling besar adalah TA. Ya, dari perhitungan di atas terlihat bahwa hasil terbesar adalah akar 38 dan itu merupakan panjang TA atau panjang TE. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah akar 38 meter. Dari soal itu jawaban yang benar adalah C. Baik anakku sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rajin belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.